Halo semuanya, selamat datang di Little Fingers Craft. Di video kali ini aku membuat sebuah tas. Jadi kemarin itu ada yang request dibuatkan video tutorial tas tote bag. Nah, terus aku mencoba mencari model yang lucu dan ketemulah model yang seperti ini. Jadi ini sebetulnya tas yang bisa digunakan untuk belanja, karena bagian bawahnya ini lebar, jadi dia bentuknya kotak begitu seperti granny square, dan dalamnya itu lebar, jadi bisa dimasuki berbagai macam benda. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya tentang panjang, tinggi, dan lebar dari tas ini, juga benang dan hakpen yang aku gunakan untuk membuat tas ini, aku tulis lengkap di description box. Jadi kalian bisa baca description boxnya. Oke, nah sekarang mari kita mulai membuat tasnya. Oke, yang pertama kita buat magic ring. Untuk membuat magic ring, aku akan melilitkan benang di salah satu jari, lalu dibuat huruf X begini, dan longgarkan benang yang awal. Kita sisipkan hakpennya di benang awal, lalu kita tarik benang yang kedua dan putar hakpennya, lalu kita tambahkan satu rantai seperti ini. Oke, jadilah magic ring. Nah, sekarang ini bisa dilonggarkan ya. Sekarang kita buat single crochet sepanjang magic ring ini. Di sini caranya itu masukkan hakpennya di lubang yang besar ini, lalu tarik benang, sisipkan benang, lilitkan benang di hakpen, lalu tarik sampai kedua. Oke, jadilah satu single crochet. Sekarang kita buat single crochet kedua, single crochet ketiga, single crochet keempat, dan kelima, keenam. Lalu terakhir kita buat single crochet ke-7. Oke, ini ada 7 single crochet, jadi kita punya 7 lubang. Bisa dihitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7. Lalu kita rekatkan. Oke, kita tarik ekornya sampai kencang seperti ini, lalu jadinya bundar. Nah, sekarang kita slip stitch antara single crochet ke-7 atau yang terakhir dengan rantai yang pertama di sini. Oke, kita slip stitch ya. Di rantai yang pertama ini, masukkan hakpennya di rantai pertama, tarik benangnya, lalu tarik lagi begini. Oke, lalu kita buat satu rantai. Ini baris pertama selesai. Sekarang kita di baris kedua. Sekarang kita akan membuat polanya supaya berbentuk kotak. Nah, di sini kita buat satu single crochet di lubang selanjutnya. Oke, di sini satu single crochet. Ya. Setelah itu tambahkan 2 rantai, 1, 2, dan kita buat satu single crochet di lubang yang sama. Di sini lubang yang sama ya. Jadi ini nanti akan membuat bentuk sudut. Nah, bentuknya akan sudut seperti sudut siku begitu. Jadi nanti akan berbentuk kotak. Kita lanjutkan buat satu single crochet di lubang selanjutnya. Oke, di sini. Lalu buat satu single crochet di lubang selanjutnya. Nah, di sini kita tambahkan 2 rantai. 1, 2, lalu tambahkan satu single crochet di lubang yang sama. Oke. Selanjutnya kita buat sudut lagi. Ini sudah jadi sudut pertama dan kedua. Kita buat sudut ketiga dengan pola yang sama. Satu single crochet di lubang selanjutnya.
1 single crochet di lubang selanjutnya, tambahkan 2 rantai, 1 single crochet di lubang yang sama. Oke, jadi sudut yang ketiga. Selanjutnya kita buat sudut keempat, 1 single crochet di lubang selanjutnya, 1 single crochet di lubang selanjutnya, tambahkan 2 rantai, 1 single crochet di lubang yang sama. Oke, ini jadi sudah selesai 4 sudut ya. Nah, sekarang ini kita akan membuat slip stitch di sini. Oh, bukan slip stitch. Kita akan menyatukan di sini dengan rantai pertama tadi. Caranya ini kita buat 1 single crochet di sini. Masukkan saja hakpennya di lubang ini begini. Nah, tapi setelah ini kita tidak membuat single crochet di sini, tapi kita masukkan hakpen lagi di lubang selanjutnya, tapi hanya di bagian belakang loop saja. Jadi back loop motifnya. Jadi di sini ini di bagian belakang yang belakang saja di sini. Nah, begini. Oke. Jadi kita melakukan decreasing, pengurangan, tapi tidak begitu nampak. Masukkan hakpen di sini, kita tarik, baru kita lilitkan benang dan tarik sampai belakang. Nah, begini. Oke. Setiap ending atau akhir dari row kita selalu membuat seperti itu polanya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat row selanjutnya. Di sini tambahkan 1 rantai, jangan lupa. Lalu ini kan sudah bagian pojok ya. Lubang yang bagian pojok ini kita buat 1 single crochet, tambahkan 2 rantai, tambahkan 1 single crochet di lubang yang sama. Oh, sebentar. Ini di slip stitch tadi, di pengurangan tadi, kita bisa menambahkan marker atau penanda supaya kita tidak bingung di mana memulai row selanjutnya. Ini ya, aku berikan penanda di rantai tadi. Jadi kita beri tandanya di rantai. Oke, di sini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Ini tadi kita tambah 1 single crochet di lubang yang sama. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan buat 3 single crochet. Tadi kan 1, sekarang 3. Jadi di setiap row-nya akan ada penambahan 2 single crochet. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, ini di bagian pojok kita buat pola untuk yang pojok. 1 single crochet, 2 rantai, dan 1 single crochet di lubang yang sama. Oke. Nah, selanjutnya dari sini kita akan buat 3 single crochet lagi. Pastikan ada 3 single crochet mulai dari yang paling awal ya. Di sini 1, oke, 2, dan sampai di pojoknya di sini. Kalau di pojok kita mulai dengan 1 single crochet, 2 rantai, dan 1 single crochet. Oke, lalu lanjut lagi, kita buat 3 single crochet. Pastikan ada 3 single crochet. Mulai dari yang paling awal ya. 1 single crochet, 2 single crochet, dan 3 single crochet. Oke, lalu yang bagian pojoknya kita buat 1 single crochet, 2 rantai,
dan 1 single crochet. Selalu lakukan itu di lubang bagian sudut karena itu akan membentuk sudut. Nah, di sini ini tadi kita akan buat pengurangan ya. Ini rantainya tadi di sini, sedangkan ini tersisa ada 2 single crochet sebelum rantai. Berarti kita buat 1 single crochet dulu ya di sini. Buat 1 single crochet. Nah, selanjutnya kita buat pengurangan di lubang selanjutnya. Ini, sebentar saya copot dulu penandanya. Oke, sedikit susah. Maaf. Oke. Nah, lalu di sini, oke, kita masukkan hakpennya di lubang selanjutnya. Ini ya, kita masukkan di sini. Lalu masukkan lagi hakpennya di back loop lubang selanjutnya seperti ini. Oke. Ini akhir dari row ini. Kita lanjutkan di row selanjutnya. Nah, di sini kita tambahkan 1 rantai. Lalu di rantai ini kita buat penanda. Kita kasih tanda supaya mudah untuk mengenali di mana harus memulai row selanjutnya. Oke. Sini. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan membuat motif yang sama ya. Ini ada single crochet, kita buat dulu 1. Nah, selanjutnya bagian pojoknya kita buat motif sudut tadi 1 single crochet, 2 rantai dan 1 single crochet di lubang yang sama. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat 5 single crochet. Jadi tadi yang pertama 1 single crochet, selanjutnya 3 single crochet. Nah, sekarang 5 single crochet. Jadi memang selalu naik 2 single crochet untuk alasnya. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, jadi selalu ganjil ya. Nah, lalu kita lanjutkan buat di bagian sudutnya 1 single crochet, 2 rantai dan 1 single crochet di lubang yang sama. Di sudut selanjutnya sama, ada 5 single crochet. Kita buat 5 single crochet, 1, 2, 3, 4 dan 5 single crochet, lalu 1 single crochet di lubang sudut, tambahkan 2 rantai, 1, 2, 1 single crochet di lubang yang sama. Oke, di sudut selanjutnya 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet dan 5 single crochet. Lalu sampai di sudutnya kita buat 1 single crochet, 2 rantai dan 1 single crochet di lubang yang sama. Oke, nah ini kita sampai sini. Oke, kita buat 1 single crochet, 2 single crochet. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di sini, tersisa ada 1 single crochet dan rantai tadi. Oke, kita buat pengurangan. Jadi buat 1 single crochet di sini, lalu masukkan hakpen lagi di rantai tadi, lalu lilitkan benang dan tarik. Oke, ini sudah sampai di row berikutnya. Tambahkan 1 rantai dan beri penanda di rantainya.
Oke, ini tinggal melanjutkan saja ya. Kalau membuat di bagian sampingnya, kita hanya tinggal tambahkan single crochet saja seperti sini. Nah, untuk yang pojoknya ini kita buat satu single crochet, 2 rantai, satu single crochet lagi di lubang yang sama. Sedangkan untuk bagian pojoknya, bagian kanan kiri sampingnya ini tambahkan 2 single crochet. Oke, lanjutkan saja membuatnya sampai di row yang diinginkan atau di lebar yang diinginkan. Sampai ketemu di sana. Oke, ini dia sudah selesai. Aku udah sampai di row yang saya inginkan dan ini lebarnya 24 cm kurang lebih ya. Nah, di sini aku sampai di bagian akhir, di bagian rantai tadi. Kita lakukan pengurangan yang terakhir, bukan terakhir sih, kita lakukan penutupan ya untuk row terakhir ini. Jadi masukkan saja hakpennya di sini, lalu masukkan lagi di back loop lubang rantai tadi. Oke, lalu kita tutup. Oke, sudah selesai, jadinya seperti ini. Nah, ini nanti ini bagian part 1. Aku akan melanjutkan membuat bagian sampingnya itu di part kedua. Jadi sampai ketemu di part kedua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.